aku tahu kamu siapa, tapi aku bukan siapa-siapa, kata gitu. Udah. Oh, aku mau buat podcast, kata kayak gitu. Kalau kamu jadi hostnya gimana? Aku mau bahas tentang kesehatan, bla 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 bla, kata dia. Namanya aku butuh uang ya, cuan nih, pikirku kayak gitu. Ayo, aku bilang kayak gitu. 30% bahas podcast, sisanya kehidupan pribadi. Podcastnya jadi buat? Enggak. Aku udah tahu nih kalau kita punya pasangan, kita harusnya jangan berdua. Tapi kenapa pada saat berdua aku ngerasa sendiri? Taruh jika kamu ini ketemu dengan si mantan, gandengan pula dia sama yang baru. Kamu kalau punya kesempatan pengen ngomong apa sih sama dia? Ya aku sapa, aku bakalan, hai apa kabar, ya ampun kelihatan bahagia ya. Ini pacar yang baru. Hai mbak, salam kenal, udah habis berapa? Selamat datang di Lisa Chang Show, More Than Just a Show. Mempersembahkan cerita inspiratif, edukatif, dan informatif. Diceritakan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dikupas secara eksklusif hanya untuk Anda. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life-changing. Kembali lagi di Lisa Chang Show. Di episode ini, episode yang paling ditunggu-tunggu karena pembahasannya itu adalah tentang relationship. Bersama dengan saya di studio hari ini adalah seseorang yang memang saya kenal bukan hanya bagus di dalam dunia karir saja, tetapi kisah percintaannya sekarang memang lagi booming untuk netizen di Indonesia, khususnya untuk kami orang Medan. Seorang putri Indonesia runner-up 5 2017, Miss Charm Indonesia 2020, seorang dokter yang bersama dengan saya di studio hari ini, Dr. Putri Mentari Sitanggar. Gitu, aku gak berani tos supaya kalau Putri jalan gini. Ya, gini ya, harus gini. Hai, Lisa Tizen. Ini tarotizen aku taunya ya. Kenapa taro? Udah tahu ya, namanya memang itu ada di episode lain kita bicaranya. Hari ini kita bahas relationship yang lagi mungkin netizen ya, tarotizen ataupun teman-teman yang pengen mengetahui lebih dalam. Hari ini kita nggak bicara tentang orang lain, tapi kita bicara di antara kita. Yes. Aku deg-degan loh di episode kali ini. Serius, karena biasa kan aku diundang tuh membahas tentang kayak prestasi aku, dunia pageant gitu kan, tentang dunia medis. Tapi kali ini aku memberanikan diri untuk cerita sisi lain, ya kan? Ready nggak terbuka? Aku harus ready karena ini sebenarnya seharusnya ya, dan aku harap memang bisa menjadi inspirasi buat perempuan-perempuan lain. Benar. Jadi teman-teman, kami disclaimer, kalaupun kami bercerita tentang apapun, di sini kita berharap teman-teman Anda, para wanita yang mendengarkan, kamu bisa mendapatkan secercah, bukan pencerahan tapi inspirasi dari cerita Kak. Aku sih sukanya bilangnya sih taro ya. Gak apa-apa. Oke, gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Maksudnya nggak ya. Yang diharapkan nggak hanya perempuan sih, tapi para pria, kamu juga bisa belajar dari cerita ini. Kamu bisa petik banyak hal. Kamu simpulkan sendiri nanti di kolom komentar. Well, okay, let's talk. Let's talk. Aku lihat lagi heboh, seminggu baru pacaran langsung dilamar dan langsung diterima. Gimana itu ceritanya? Jadi itu beneran kah? Ya, beneran lah, bukan endorsement. Karena banyak yang menyangka pada saat aku post foto awal aku di propose itu, orang-orang berpikir ini adalah endorsement dari salah satu toko perhiasan. Gitu. Jadi kayak mereka juga cuman wow gitu, atau enggak ini beneran. Karena memang sebelumnya aku tidak pernah menampakkan pasangan aku ini ke publik. Kan baru seminggu juga kan. Ya, tapi dari kita PDKT juga aku nggak pernah menampakkan gitu, kayak mungkin sharing story atau kelihatan sedang jalan sama dia, sama sekali enggak gitu loh. Karena belajar dari yang sebelumnya, takut merasa aku nanti bakal jadi bahan omongan lagi ke depan. Dan ini kan memang dunia aku kan di dunia entertain. Takut ke depannya nanti pasangan aku ini jadi nggak nyaman, karena aku udah bilang sih sama dia bakalan jadi omongan gitu, siap nggak siap. Dan ya udah, jadi nggak pernah nampakin dia. Terus pas aku posting heboh. Semua aku juga ikutan heboh kala itu. Saya tahu kamu salah satu tarotizen bukan? Oke. Aku sampai stalking, ini beneran nggak sih? Ini yang lama atau yang mana sih gitu kan? Sempet sih gitu.
Apa alasan membuat kamu menerima dia dalam kurun waktu begitu singkat? Pelarian kah? Pelarian kah? Serem ya pertanyaan dia. Tapi kita mengupas tuntas supaya tujuannya adalah sharing ini bukan hanya menceritakan untuk kesedihan ataupun kebahagiaan sekarang, tapi ada hal yang pasti kita bisa mempelajari dari cerita kamu. Ya, jadi singkat cerita, aku ketemu dengan aku manggilnya abang. Iya abang. Aku manggilnya abang. Jadi aku ketemu dengan abang itu di bulan 7. Itu posisinya 2021 ini ya? 2021 ini di acara nikahan temen aku. Yang posisinya waktu itu bukan di Medan sih, di Batam. Jadi aku diundang sebagai kalau orang-orang bilang sekarang bridesmaid. Dia yang pihak laki-lakinya, yang grooms gitu kan. Oke. Dan aku bener-bener gak ada ekspektasi untuk mencari jodoh di acara nikahan orang, enggak. Pun aku ikut lempar bunga dan segala macam, aku nangkep itu ya cuman untuk bantu heboh-hebohin doang, bukan benar-benar. Kamu dapat kala itu? Enggak. Memang sengaja kayak cuman nggak ada gitu. Kalau nggak dapet ya udah bagus gitu. Karena memang pada saat itu aku masih dalam proses untuk dibilang menyembuhkan diri ya. Menyembuhkan diri karena menurut aku masa lalu aku dalam membangun suatu hubungan menurut aku sangat buruk. Aku terbilang gagal. Dan aku juga nggak ekspektasi kalau aku bakal ketemu orang baru dalam waktu yang singkat. Ya, aku nggak expect bakal tahun ini. Mungkin dalam bayangan aku tuh paling 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi gitu loh. Karena memang ada luka, ada trauma yang begitu besar buat aku, sehingga aku mempertimbangkan banyak hal setiap ada orang yang baru yang mau berusaha masuk ke dalam hidupmu. Jadi ya kita waktu ketemu di acara pernikahan itu pun nggak ada komunikasi sama sekali. Oh, ya terus nggak ada komunikasi. Jadi mungkin ada sesekali kayak ketemu tatapan mata ya cuman melihat pada waktu itu aja, gitu. Dan singkat cerita setelah acara itu kita ketemu lagi di acara. Jadi habis acara nikahan pihak bride sama grooms itu ngobrol, ketemu bareng, dibuatin acara sama yang punya acara itu. Ayo nanti kita duduk-duduk, kita ngumpul-ngumpul ya kayak biasalah nge-wine dan segala macam. Nah di situ posisinya aku tuh udah capek kali mau istirahat gitu kan, karena memang di situ juga aku masih dalam masa-masa kalau dibilang aku masa galau iya gitu, bimbang iya gitu kan, bener-bener belum pulih gitu loh. Jadi aku di situ memang kebanyakan diem. Aku ya hanya untuk yang penting aku datang ke acara itu, aku berpartisipasi untuk teman-temanku di hari bahagianya dan segala macam. Orang-orang nggak perlu tahu masalah aku berusaha untuk baik-baik aja pada saat itu. Nah, jadi ketika acara udah selesai, sudah kumpul semua, aku salah satu orang yang belum hadir di acara itu. Nah, itu acara udah mau siap? Udah seperempat lah mungkin ya, nggak tahu juga kan. Karena pas aku datang mereka udah pada ini semua, udah pada ngumpul-ngumpul, ketawa-ketawa, udah pada dance segala macam. Dan aku datang ke situ duduk kayak hai ya udah gitu duduk. Terus ketemu dong sama si abang ini. Dia di situ lagi ngobrol-ngobrol sama teman-temannya. Mungkin di situ dia udah kayak, aku rasa ya, aku nggak tahu, a little bit tipsy gitu kan. Jadi dia ngobrol-ngobrol dengan orang lain. Di situ dia kayak ngoceh-ngoceh ngomong. Aku nggak tahu kesehariannya pada saat itu dia memang daily ngomong bahasa Inggris atau gimana. Yang jelas dia waktu itu ngoceh-ngoceh pakai bahasa Inggris, ya kan? Terus orang yang diajak dia ngobrol pada saat itu nggak ngeh sama omongan dia, karena mungkin dia bilang sih sama aku dia nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi orang yang diajak ngomong sama si abang ini bilang kayak gini sama aku, karena mungkin aku salah satu orang yang diem aja di situ. Jadi dia minta tolong sama aku, Dokter Putri, dokter ini bilang apa sih gitu kan, karena memang kebetulan pasangan aku ini dokter juga. Dokter ini bilang apa sih, aku nggak ngerti katanya gitu. Dan aku bantu translate gitu kan. Bantu translate, di situ dia memang masih belum ngeh juga, kayak dia nggak ngelihat aku dan segala macam, dia tetap kayak komunikasi bla 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 bla. Dan tiba-tiba setelah selesai ngomong dia ngeliat aku, dan aku ya kayak biasa aja gitu kan. Terus habis itu
Dia bilang kayak gini sama aku, kamu katanya kan, saya kenal sama kamu kayak gitu kan. Oh iya, aku si bilang, abang. Dia ngomong kayak gitu sama aku. Oh iya, aku bilang gitu. Kamu Miss Putri, aku bilang kayak gitu. Nah ya Putri, katanya kayak gitu. Putri Mentari, aku bilang. Bukan katanya. Putri Indonesia, aku bilang kayak gitu. Nah ya, katanya kayak gitu kan. Oh iya, udah expire bang, aku bilang kayak gitu. Udah tahun lama lah, emang iya udah tahun lama ya kan. Iya, katanya gitu. Kamu Putri Indonesia. Saya tahu kamu, katanya. Aku tahu kamu siapa, tapi aku bukan siapa-siapa, kata gitu. Udah. Terus aku kaget. Ini orang udah kebanyakan minum nih gitu kan. Tapi aku gak berpikir yang banyak di situ tentang dia gitu kan. Udah. Terus dia gabung lagi sama teman-temannya. Terus ya udah balik ke kamar masing-masing setelah itu. Terus dia besok paginya langsung pulang karena dia flight pagi. Tapi aku masih stay di Batam sampai beberapa hari ke depan karena abang aku yang paling besar kan tinggal di Batam, jadi aku spend my time Family with time. family, ya udah. Dan nggak ada komunikasi lagi setelah itu. Hanya malam itu cuman ngomong itu doang. Nggak minta kontak semua nggak? Oh, oke. Sama sekali nggak. Ya udah. Terus setelah pulang ke Medan, dia follow Instagram aku, jadi aku kayak kayak kenal. Oh yang kemarin, nggak mau follow back dulu. Biarin aja dilihat-lihat. Selamat datang, selamat berbelanja. Ya udah, aku biarin aja aku lihat-lihat. Terus dia react story aku kan, terus aku make sure sekali lagi sama teman-teman aku yang hadir waktu itu di acara pesta. Aku bilang, ini yang kemarin itu kan? Gitu. Iya. Oh kenapa? Nggak, dia follow Instagram aku. Ya udahlah, kan lagi sendiri sih. Ya nggak apa-apa, aku nanya aja, bilang kayak gitu. Terus aku bilang, lagian bukan tipe aku. Aku ngomong kayak gitu. Bukan tipe aku bilang kayak gitu. Ya udah katanya. Ya udah, dia react story. Aku juga cuman like aja, nggak yang respon gimana. Terus dia yang hubungin aku duluan. Terus dia bilang, Putri, ya dia mulai membangun komunikasi. Kemarin kita ada ngobrol ya malam itu. Maaf ya aku ngeganggu kamu waktu itu, dia kayak gitu. Pertama omongan dia kayak gitu. Terus kayak kadang aku ngupdate story, dia suka ngebalas hal-hal yang aku foto kursi pun dibalas dia, hal-hal yang nggak penting. Biar ada pembicaraan ya, itu tips untuk Anda mau PDKT. Karena wanita itu memang suka begitu, sedikit dipancing. Tapi di situ aku nggak merasa terpancing. Tapi aku tahu karena banyak buaya yang deket itu kan banyak ya. Kebetulan pada saat itu kamu malahan nih buayanya yang jenisnya ternyata penangkaran buaya baru buka kebetulan pada saat itu ya kan. Terus ya tahu lah, gila udah kita umur berapa sih, nggak mungkin nggak tahu lah tipe-tipe yang ini. Cuman aku juga nggak mau yang kayak kepedean, enggak gitu. Mungkin dia mau berteman atau apa, ya udah gitu kan. Tapi memang di situ aku masih kayak menutup diri karena memang di situ aku juga dekat dengan ada beberapa gitu kan, aku deket, tapi aku juga memang belum punya hubungan yang fix gitu, enggak gitu. Dan aku tanya sama temanku, aku tanya sama keluargaku, semuanya menyarankan belajarlah untuk membuka diri. Banyak orang yang sayang samamu, banyak orang yang berusaha untuk bisa dekat samamu. Tapi kalau kamu nggak buka pintu itu ya nggak akan bisa masuk orangnya, gitu kan. Ya udah. Awalnya ketika dia deket chatting aku nggak respon, dia ngajak ngopi aku juga nggak respon. Aku nggak tahu dia stay di Medan karena kan kami ketemu di Batam. Kukira mungkin dia stay-nya di luar kota gitu kan, karena dia kan teman dari pihak laki-laki. Nah si pihak laki-laki ini sekolah spesialis di luar kota di Semarang. Ya aku kira dia stay di Semarang juga gitu kan. Ternyata bukan, ternyata dia tinggalnya di sini. Terus habis itu dia ngajak ngopi. Aku bilang, oh ternyata tinggal di sini. Aku bilang gitu, iya ayolah ngopi. Katanya kapan-kapan. Oh iya kapan-kapan lah. Aku bilang kayak gitu. Aku tolak sekali. Aku cerita juga sama manajer aku kan, gini. Ya kaunya itu, tapi nggak usah lah dulu katanya. Kau kan ada gilamu katanya. Iya memang lagi ada gilaku. Aku bilang kayak gitu. Lagian nggak mau lah. Cepat kali baru diajak sekali langsung mau. Aku bilang kayak gitu, ya nggak mau waktu itu.
dia kayak berusaha gitu, ayo kapan. Terakhir ini cara dia mungkin ya, dia bilang gini, aku mau buat podcast, katanya kayak gitu. Kalau kamu jadi hostnya gimana? Aku mau bahas tentang kesehatan, bla 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 bla, kata dia. Namanya aku butuh uang ya, cuan nih, pikirku kayak gitu. Ayo, aku bilang kayak gitu. Ketemulah Kalau kami. untuk ngopi kan nggak dapat uang ya. Iya, ngapain ngopi-ngopi cekak-cekik pulang nggak ada apa-apa gitu kan. Ini kan ngasilin gitu kan. Ada hal yang mau dikerjakan ke depan. Karena aku memang kalau nggak guna-guna amat nggak usah gitu kan. Ya udah, ternyata mau bahas itu. Oke lah, ketemulah kami di salah satu kafe di Kota Medan. Yes. Terus pas ketemu, ternyata yang dibahas dia bukan podcast. Halah buaya, pikirku kayak gitu. Ketahuan kau ya gitu. Dia bahas tentang kehidupan pribadi, nanya segala macam ya, karena dia memulai Membuka kayak diri. komunikasi yang seperti itu ya. Nggak mungkin dong aku kayak nggak membales omongan dia, sombong kali lah perempuan ini kan pasti kayak gitu. Apalagi kan kita sesama sejawat, nggak boleh sombong kan ya. Kasih pertanyaan juga buat dia yang aku tanya-tanya. Jadi cuman sekitar 30% bahas podcast, sisanya kehidupan pribadi. Podcastnya jadi buat? Enggak. Ya oke, berarti Malahan podcast ini yang podcastnya di sini pula ya. Ini cara melihat kalau perempuan ini pendidikan, dia suka yang berhubungan yang tentang pembelajaran ya oke. Tapi kalau disuruh nongkrong kayaknya mikir 2-3 kali. Pintar dirimu ya membaca mapping pikiran wanita. Terus Pintar ya. itu pertama kali ya. Itu Iya. pertama kali Itu- bertemu duduk berdua. Iya, itu benar-benar yang benar duduk berdua. Itu langsung klik nggak pada Nggak. kala itu? Enggak. Enggak. Oke, itu belum pacaran, itu masih PDKT. Berapa lama sih ini PDKT sama lo? Kayaknya cuma 1,5 bulan, 2 bulan deh. Oh, 2 bulan. Habis itu dia Iya. nyatain. Terus apa yang membuat kamu nerima? Sebelum nerima lamaran? Jadi mungkin dia melihat sih kayak kisah perjalanan aku di masa lalu sebelumnya. Dia yang cari tahu tentang aku. Oh, Dia cari tahu tentang so aku. sweet. Dia cari tahu tentang aku dari temanku, dari manajerku, dari orang-orang yang ada di circle aku. Karena di awal aku bener-bener gak punya ekspektasi besar sama dia, hanya mau berteman gitu. Tapi dia kekeh untuk ngajak kayak ngopi, jumpa dan segala macam. Sebenarnya tertangkap sih sama aku sinyalnya, hanya saja aku yang nggak mau terlalu Pura-pura gimana. nggak melihat ya. Iya iyalah, perempuan loh kita gitu kan. Dan banyak juga aku dengar cerita-cerita tentang dia gitu kan. Aku nggak cari tahu tapi cerita-cerita ada datang ke aku. Dan waktu teman-teman aku nanya, saya kayak teman dekat aku, manajer aku terutama nanya, kau PDKT sama dia? Enggak. Enggak, tipe aku juga. Selalu aku bilang kayak gitu. Enggak lah, orangnya pecicilan gini gitu aku bilang. Dia kan emang orangnya heboh pembawaannya, mungkin ceria kali ya. Entah ceria karena ketemu aku, I don't know. Gitu nggak tahu. Tapi memang pada saat pertama kali ketemu waktu yang di Batam itu juga dia kayak orangnya Always seperti itu. happy lah kalau kita lihat dia. Terlihat seperti itu. Jadi ya aku tuh kan mungkin sukanya yang anteng. Tenang. Iya, karena aku orangnya riweh, cerewet dan segala macam gitu. Dan kita pertama memang benar-benar jadi teman dan dia selalu kayak berusaha untuk ngajak aku cerita tentang, bukan dia nggak kelihatan banget kadang kayak ngorek kehidupan aku, nggak, dia cerita tentang kehidupan dia, teman-teman dia, dunia, karena dia sudah sekolah spesialis, dia cerita tentang dunia spesialis ini seperti ini. Dan aku pun belajar banyak lah dari dia karena aku ada rencana akan spesialis itu. Jadi aku tanya-tanya sama dia. Semakin lama semakin membuka diri juga tentang kehidupan dia. Jadi aku kayak ya udah, aku juga cerita tentang kehidupan karena ada satu titik di mana aku bener-bener kayak saat itu bener-bener ngerasa sama temenku pun aku udah nggak cocok lagi cerita gitu kan. Kayaknya aku butuh sisi pandang dari yang lain karena aku adalah tipe orang yang kalau ada masalah aku nggak mau memberatkan keluargaku. Aku bener-bener keep masalah aku tuh ya udah biar Di aku dirimu pendam. aja. Karena aku ngerasa selama aku masih bisa, aku bakalan tampung. Tapi kalau keluarga aku udah sampai tahu, ini berarti adalah benar-benar masalah yang sangat besar dan pastinya nanti akan membuat jarak
gitu kan, pasti nanti kayak keluarga aku jadi kayak lebih protektif ke Benar. aku atau ngatur aku gitu. Aku nggak mau gitu loh. Ketika aku masih bisa handle ya aku handle. Aku cerita sama temanku, mungkin teman aku juga udah gimana ya, capek dengerin Capek, juga. ya. Terakhirnya ada datang si dia, kamu ceritain ke dia dan nggak tahu kenapa aku cerita sama dia. Oke, dan terus dia jadinya dia menerima masa lalu. Karena mungkin dia udah cari tahu tentang aku. Jadi bagi dia sebenarnya cerita ini nggak Sebenarnya- surprise lagi gitu. Sebenarnya dia udah tahu, dan setiap aku post hal yang sedih dia selalu bilang sama aku kayak kenapa, dan pada akhirnya dia bilang I can fix you. I can fix you. So sweet. Tips untuk para pria. This simple word, I can fix you. Oh my god. Dan aku sampai bertanya, kenapa? Tapi aku ngerasa kayak alah, ini ambisinya aja gitu loh. Paling karena mau PDKT, aku udah mikir yang buruk-buruknya aja gitu. Susah pada saat itu untuk aku berpikir benar-benar jernih. Karena waktu itu dominan pergumulan aku yang menguasai pemikiran aku gitu. Jadi kayak hal yang sulit buat aku untuk percaya kepada pasangan gitu. Jadi at the end, karena this simple word I can fix you make you feel like I think this is the right one. Aku cerita masalahku pada akhirnya, yang aku mungkin rasa aku nggak perlu cerita, tapi pada akhirnya aku cerita. Ke dia. Aku jadinya terbuka tentang kehidupanku, masa laluku, dan dia bukan orang yang kayak bilang sama aku ya udah selesaikan masa lalumu, bukan. Tapi dia orang yang bilang, oke, kamu lupain masalahmu sama aku, please, sama aku aja. Kamu boleh teringat sama masa lalumu, tapi please lebih banyak ingat aku. Kita bisa perbaiki ini sama-sama. Dan itu yang ngebuat aku kayak dia mau menerima kurangnya aku, bahkan ketika aku nggak bisa menerima kurangku sendiri. Jadi aku ngerasa dia adalah seseorang yang bisa ngajak aku untuk bisa bertumbuh, untuk bisa tinggalin bertumbuh bersama. Oke, well, so itulah di titik poin ketika mulai membuka diri. Mulai membuka diri. Awalnya sih nggak membuka, tapi karena memang dia berusaha, kita lihat effortnya itu non-stop ya. Mungkin pada kala itu banyak yang datang, ini kayak tentara yang lagi maju. Banyak Tapi kok datang, bukan cuma jadi dia doang. iya, jadi semua datang, tapi dia ini yang berusaha show that I'm not only saying in word, but I showing you in action. Jadi itu yang membuat kamu kayak merasa, oh my god, bukan hanya bilang I can fix you, tapi do nothing, tapi do so many things. Jadi begitu kamu terima dia, seminggu langsung pacaran, langsung heboh. Kami taruh teaser di sosial media menemukan kamu itu dilamar. Tapi waktu aku PDKT, waktu aku jadian sama dia, aku nggak Post apapun. Iya. Aku bilang sama dia begini, abang, is it okay for you kalau aku nggak post tentang hubungan kita sampai kita benar-benar di tahap yang serius? Dan tahu nggak jawaban dia apa? Harusnya memang begitu. Dan aku akan buktikan kita bakal sampai ke tahap serius itu. Dia bilang kayak gitu. Dan manalah aku kepikiran bahwasanya Secepat itu. dia bakal lamar aku dalam 1 minggu setelah jadian. Karena waktu jadian pun aku benar-benar gak ekspektasi aku bakal jadian hari itu sama dia. Karena tipe jadiannya bukan yang kayak dia bawa bunga atau set dinner yang romantis, bukan. Waktu itu kita posisinya Cuma ngobrol, klik. Ngobrol bener-bener yang Deep ngobrolnya talk lah tuh ya. deep talk di bawah, lagi di taman posisinya, di bawah kayak posisi bintang-bintang gitu lah ya kan, taman-taman. Dan waktu dia nyatain perasaannya, pertama aku kayak aduh, Mati gua. mampus aku deh, dia nyatain perasaan lagi gitu kan. Karena sebelumnya udah ada yang nyatain perasaan sama aku, tapi aku Nolak. jangan dulu, jangan dekat-dekat. jangan. Dan aku nggak nyangka, tapi di situ aku udah ngerasa sesuatu sama dia. Kenapa? Karena ada satu malam, entah kami teleponan, aku lupa, mungkin tuh sudah kami telepon kedua atau ketiga setelah kami jalan-jalan. Jadi dia itu kan orangnya cocos terus, gitu ngomong. Dan waktu dia ngomong, aku udah ngantuk, dan aku kayak hampir ketiduran. Situ aku posisinya masih dengar dia ngomong.
Tapi aku udah males jawabnya. Karena udah pengen tidur lah. Nah, jadi waktu dia manggil aku, dia mungkin make sure kan, Tari, semua udah dipanggilnya kan, udah tidur ya. Karena aku gak jawab-jawab, mungkin dia kira aku udah tidur. Tapi telepon aku biarin nyala. Jadi dia bilang kayak gini, Tari, aduh apa maaf ya aku keras gitu. Sebenarnya aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Tapi aku takut cintaku bertepuk sebelah tangan. Dia bilang kayak gitu. Aku nahan ketawa, geli-geli juga. Ya, tapi aku kayak, aduh. Kenapa aduh? Karena kamu takut. Aku takut aku gagal lagi. Oke. Apa yang membuat kamu sangat takut kamu itu gagal? Mungkin apakah perjalanan 9 tahun terus kemudian berakhir sia-sia dan seperti menghabiskan waktu? 9 tahun itu bukan pembelajaran terbesar apa yang kamu dapati selama 9 tahun bersama sang mantan? Gini, aku bukan tipe yang memandang dari fisik. Fisik itu bisa berubah, ya kan? Pada saat itu aku memang benar-benar menaruh segala rasa percaya aku, rasa cinta dan rasa sayang aku. Bahkan ketika lagi di posisi terbawah sekalipun, aku berusaha, bahkan aku menyangkal diriku sendiri, karena aku bilang sama diriku bahwasanya gak ada manusia yang sempurna. Bahkan dalam suatu hubungan pun ketika pasangan kita gak sempurna, aku yang harus berusaha membantu untuk menyempurnakan dia. Nah, masalahnya adalah orang yang kita bantu sempurnakan memang mau dibantu atau tidak. Yes. Kita boleh sama-sama berangkat dari nol, ya kan? Tapi jangan nol terus berada di nol terus gitu. Oke. Ketika kita berusaha untuk bisa sepadan dengan pasangan kita, ingin seimbang, tapi ternyata jangan kita imbangin yang rendahnya, tapi kita harus grow bareng. Itu sih. Tapi ternyata setelah dari perjalanan sekian tahun, aku berusaha untuk menyangkal diriku, bahkan ketika aku berusaha untuk menjadi sempurna, menyempurnakan orang lain, aku lupa aku punya tanggung jawab untuk membahagiakan diriku juga. Aku lupa karena aku terlalu sibuk dengan memikirkan perasaan orang lain, memikirkan hubungan yang udah terlanjur lama, tetap dipertahankan, atau nanti setelah aku tinggalkan aku harus seperti apa, bagaimana. Aku terlalu Ada nggak sih ketakutan kamu ketika kamu memutuskan berhenti 9 tahun itu? Aku bener-bener apa yang membuat kamu paling takut pada kala itu? Takut susah lagi dapet pasangan, takut judgment people, atau takut apa? Apa yang membuat kamu takut 9 tahun memutuskan udah kita berakhir sampai di sini? Aku takut aku bakalan sulit lagi untuk membangun rasa percaya sama orang yang baru. Ya, karena mungkin aku sudah punya habit selama 9 tahun sama dia, atau aku harus terbiasa dengan setiap masalah apapun sama dia. Tiba-tiba aku harus sendiri. Mungkin rasa ketergantungan itu juga yang buat aku jadi sulit lepas. Gitu. Rasa ketergantungan, terus ya kasih lah. Kita kan punya pasangan, kita memang benar-benar mengasihi dia sepenuhnya. Tapi ketika aku ngerasa hal yang waktu itu buat aku semakin hancur adalah aku udah tahu nih kalau kita punya pasangan kita harusnya jangan berdua, tapi kenapa pada saat berdua aku ngerasa sendiri ya? Jadi itulah yang menguatkan kamu ketika memutuskan say no juga, kayak artinya stop until ya sampai di situ aja ceritanya gitu. Akhirnya aku memberanikan diri untuk jadi di awal tahun itu aku benar-benar bergumul, aku bawa dalam doa, aku pergi healing self sendiri, aku traveling sendiri. Mungkin kalau ada yang lihat aku solo traveling, aku bilang begitu. Sebenarnya itu hanya bentuk pelarian biar mengenal diri lebih dekat. Ya, aku bertanya sama diriku, Tri, are you okay?
selama bertahun-tahun mungkin kan, memendam. Nah ini sih salah satu hal yang juga teman-teman yang harus ungkapkan ke pasangan kalian ketika kalian sudah punya masalah dalam suatu hubungan, tapi ternyata setelah diungkapkan pun no solution, nggak ada, mungkin solusinya ada tapi masalahnya terulang lagi, itu bakalan jadi masalah untuk ke psikologi pasangan kalian, karena itu intens gitu loh. Ada masalah selesai, iya maaf repeat again seperti itu ya. Oke. Dan itu bakalan buat jadi kayak capek. Mungkin bisa bertahan, dan setelah bertahan dia ngerasa kayak oh ya udah aku dimaafin, oh ya udah baik-baik aja, buat lagi seperti itu. Mungkin sekali dua kali pasanganmu bisa tahan, tapi setelah berkali-kali. Kamu ada bilang nggak ke pasangan kamu kalau kamu nggak tahan dengan kondisi begitu? Ada. Oke. Aku bilang aku adalah orang yang selalu to the point dengan masalah. Mungkin aku di awal diam, tapi pada akhirnya aku cerita tapi udah meledak. Nah itu juga yang menjadi masalah pada saat itu, karena mungkin aku udah pernah cerita, dia udah mengiyakan terus terulang lagi, aku bakalan diam. Oh aku udah pernah nasehatin, gak lucu, kita udah sama-sama gede. Kalau aku nasehatin untuk sekali, 2 kali, 3 kali, nggak juga, aku nggak bakalan bisa sih paksa dia untuk berubah. Kalau memang dia mau berubah ya dari diri sendiri. Dan aku menilai ini adalah karakter dia, udah tertanam di diri dia. Dan ketika memang dia sudah nggak mau berubah, kita sebagai pasangan nggak bisa memaksakan ekspektasi kita sepenuhnya sama pasangan kita. Ya udah. Tapi kita apa harus terima kekurangannya itu? Ya terima. Tapi kalau memang nggak tahan dan merugikan diri kita, ambil keputusan. Ya. Ambil keputusan, kamu mau bertahan atau mau move on. Karena seperti pepatah bilang ya, semua tindakan apapun yang kita ambil selalu ada konsekuensi. That's why tidak ada keputusan yang benar dan salah, tapi keputusan yang kita ambil benarkah itu di waktu yang tepat atau tidak tepat. Jadi cerita sederhana ini, satu sesi yang tadi kita bisa mempelajari satu hal. Jikalau kita berada di satu pergumulan diri yang berpikir, haruskah aku mengambil keputusan ini? Dan I think you have to talk and to know yourself. Yang dikatakan sama Putri Mentari atau Taro ya, tadi bilang bahwasanya aku melakukan solo traveling. Di saat itu aku mulai mengenali diriku dan I ask myself, am I okay? Ketika Anda sudah sampai di tahap itu, coba ditanya kepada diri kamu, kalau udah melakukan keputusan apapun, jangan going back. Kalau ditanya nyesel nggak sih ngambil keputusan itu? Pada saat itu, karena setelah mengambil keputusan pasti ada konsekuensinya ya, yang kita ambil. Dan dalam proses penyembuhan itu aku menyalahkan diri, bergumul melawan diri sendiri itu adalah hal yang paling sulit menurutku. Aku melawan rasa kesedihanku sendiri, aku merasa sok kuat, aku merasa pura-pura bahagia, apalagi dengan tuntutan kehidupanku di dunia entertain, aku harus terlihat perfect dan bahagia. Dan aku pada saat itu juga tidak membeberkan bahwasanya aku sudah sendiri. Iya. Aku tidak ngasih tahu siapapun di awal tahun itu bahwasanya aku sudah sendiri. Dan itu yang membuat aku semakin sulit karena aku harus melakukan drama atas hidupku sendiri. Fake life ya, nggak nyaman banget ini. Tapi ketika aku sudah berusaha melawan diriku sendiri dan ternyata aku lelah, aku capek, aku cuma bisa nangis. Aku cerita ke teman-teman aku juga tidak serta-merta menyelesaikan masalahku, ya aku ngadu sama Tuhan. Ya, aku selalu cerita apapun itu aku selalu bawa dalam doa. Tuhan kenapa ya? Kenapa hal ini harus terjadi sama aku? Kenapa yang aku mau bukan yang Tuhan mau? Gitu loh. Kenapa Tuhan izinkan segala pergumulan yang terjadi buat aku? Dan disinilah poinnya. Mungkin Tuhan sudah kasih tanda sama kita satu persatu dari awal setiap masalah yang ada dalam hubungan kita. Tapi kitanya aja yang gedek. Ya, denial. Kitanya aja yang denial. Kita selalu berdoa bahwa aku jujur walaupun aku sudah pada saat itu menjalani hubungan bertahun-tahun, aku selalu mendoakan hubungan ini dan aku bilang gini, Tuhan kalau memang dia jodohku, permudah jalan kami. Tapi kalau memang bukan, kasih tahu aku harus ngapain. Dan ketika Tuhan sudah ngasih tahu,
setiap tanda-tanda aku yang sebagai manusia bandel, ngeyel, aku ngerasa Tuhan gak adil, aku menyalahkan keadaan, dan pada akhirnya nyiksa aku sendiri. Nah, tapi belajar dari penyiksaan yang kulakukan terhadap diriku sendiri, Tuhan gak nyiksa kita loh ya. Tuhan sudah kasih tanda, kita aja yang denial. Ketika aku sudah menyiksa diri aku sendiri, dan aku syukurnya bisa merefleksikan diriku dengan baik, akhirnya Tuhan mulai kasih penglihatan bahwasanya ya syukurlah tidak sama dia. Kalau aku mungkin bertahan dalam hubungan yang aku sendiri tidak bahagia, aku bakalan gak sehat ke depannya. Mental aku bakalan tertekan, atau mungkin aku hanya bisa diam dengan masalah-masalah yang ada dan aku terima aja gitu loh. Hubungan ini gak sehat, gak bertumbuh, dan gak menjadikan kita orang yang lebih baik. Karena sejatinya hubungan yang baik itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Berkembang. Benar. Dan kita bisa sama-sama bertumbuh bersama ke jalan yang sama. Walaupun dulunya orang bilang begini kan, kalau pasangan itu yang harus berbeda, tapi setelah berjalannya ini kok kayaknya dari pengalaman aku harusnya jangan yang berbeda, justrunya yang kalau bisa sesama itu akan lebih fun karena udah dilihat visi misinya sama. Beda boleh, karena beda itu kan bisa kayak ngasih warna. Tapi warnanya bisa ngeblend nggak? Kalau nggak ngeblend nanti warnanya lain gitu. Yes. Kalau warnanya nggak ngeblend, yang ada malah ngerusak. Bukannya indah. Iya. Jadi suram. Benar banget. Jadi itu tugas kita juga dalam hubungan. Kita memang kasih warna dalam hubungan ini, tapi warnanya bisa bakalan jadi pemandangan yang indah atau jadi pemandangan yang buruk. Yes. Oke. Sekarang kalau kita cerita, berarti learn something banyak banget lah ya, 9 tahun perjalanan dengan beliau, tapi tetap berhubungan baik ya saat ini. Ku aminkan. Ya, semoga. Tapi memang sejauh ini belum ya. Belum baik, karena mungkin ya aku pribadi masih ada luka. Sampai detik ini. Sebenarnya kalau misalnya ada pertanyaan yang masuk ke DM Instagram aku, pasti banyak selalu ada DM Instagram yang kayak tanya kenapa, kok bisa. Bahkan ada yang ngejudge aku karena mungkin rezekiku duluan, aku dikasih Tuhan orang yang sayang sama aku. Jadi pasti bakal ada yang ngejudge aku bahwasanya akulah orang yang salah dalam hubungan ini karena aku sudah duluan mendapat yang orang pasti bakalan judge aku, dan mereka bilang nggak pantas kamu begini begono gitu. Dan di awal aku memang benar-benar sulit untuk bisa menerima, dan aku bahkan sampai ada marahin salah satu orang yang karena udah ngejudge aku sampai sebegitunya. Aku bilang gini, Tarotizen. Aku bilang begini karena aku udah nggak tahan lagi dengan judge itu, tapi tetap dengan bahasaku yang menurut aku baik ya, nggak tahu tanggapan dia. Aku bilang gini, kamu nggak bisa ngejudge aku dengan pemikiranmu karena kamu nggak tahu apa yang udah aku lalui dan luka yang udah aku rasakan itu seperti apa. Dan ketika kamu memaksakan opinimu terhadap kehidupanku, kamu memaksa aku untuk membuka lagi luka itu. Dan bahagiaku biarlah menjadi bagianku. Jangan bahagiaku pun harus kalian atur. Aku harus dengan siapa dan bagaimana. Kalian gak tahu siapa dia, aku yang menjalani dan aku tahu siapa dia. Dan ketika aku sudah berani untuk mengambil keputusan ini bahwasanya aku akan meninggalkan dia dan aku memulai kehidupan baru dengan orang lain, tolong kalau memang kalian orang yang support aku, ngefans sama aku, tolong dukung aku. Jangan jatuhkan aku dengan buah pemikiran kalian yang gak baik. Itu yang aku bilang sama dia. Thank you. Dan dia kayak, Kak maaf. Tapi tetap ngomong kayak Kak maaf. Tapi aku memang bener-bener kayak kaget. Penasaran, pengen tahu. Aku tahu orang pasti penasaran. Tapi kan kita hari ini juga nggak akan menceritakan keburukan dan apa yang terjadi ya teman-teman, tidak. Karena gini Ci, buat aku ketika aku benar-benar mengasihi seseorang, aku benar-benar mengasihi tanpa membuka apapun yang menjadi kekurangan dia. Biarlah aku yang tahu kekurangan dia, karena kasih yang sejati itu tidak memojokkan, tidak menampakkan kekurangannya. Itulah benar-benar kasih yang sejati. Tapi itulah poinnya, ketika orang yang ternyata kita anggap mengasihi
bisa mencari kesalahan kita sekecil apapun, berarti dia tidak tulus mengasihi kita. Tapi kalau kita benar-benar bisa mengasihi dia, kita cover semua keburukannya dan segala macam, that's a true love. Seberapa besar pun keluarga berpengaruh dalam kehidupanmu, jangan lupa bahwasanya kita adalah orang yang punya tanggung jawab yang paling besar atas keputusan dalam hidup kita. Jangan sudah dikasih masukan, dikasih pendapat, iya, tapi nggak ada action, tapi no action. Menurut aku sih ekspektasi sama manusia itu bisa menyakitkan, karena manusia itu selalu mengecewakan. Ya kita itu bisa jadi pemimpin di luar, tapi please balik ke rumah pimpin aku, abang. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life changing.